Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Radio Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JIC, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali Bang Dipo akhirnya ketemu lagi menemani ruang dengar Anda, Mitra JIC, di Radio JIC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Kami hadir dalam program Bincang Sehat kerjasama dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Insya Allah selama kurang lebih 45 menit ke depan kita hadir di ruang dengar Anda Mitra JC di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, tepatnya di edisi 6 November 2020. Mudah-mudahan ini menjadi hari yang spesial untuk kita Mitra JC, untuk kita bersama-sama meningkatkan kualitas kesehatan kita, imun kita, apalagi di saat ini, di tengah COVID-19 yang nampaknya sudah mulai menurun, mudah-mudahan, dan mudah-mudahan kita juga dalam keadaan sehat walafiat, itu harapan kita tentunya. Hari ini kita akan bicara mengenai hidup nyaman dengan diabetes mellitus bersama Dr. Siti Anisa yang tentunya hari ini sudah hadir di layar kaca Mitra JC. Untuk itu kami akan memberikan kesempatan untuk Mitra yang ingin bergabung baik melalui Facebook, Instagram, ataupun SMS Center di 081215549288. Langsung saja kita akan menyapa Dr. Siti Anisa yang nampaknya hari ini sudah siap dengan semangatnya hari ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam, Bang Dipo. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik, Bang Dipo. Alhamdulillah. Dokter Anisa saat ini masih di ini ya, Dok ya, hemodialisa ya, Dok ya? Masih tetap. Sepertinya saya nggak di rolling-rolling. Iya. Masih tetap di sana, Bang Dipo. Iya, artinya banyak beberapa mitra JC yang mungkin saat ini sering melihat Dokter Anisa di ruangan hemodialisa di Abu Zar Al-Ghifari ya, Dok ya? Di ruangannya itu sebetulnya sekarang udah pindah dekat laboratorium. Oh, dekat ada padakan dengan laboratorium. Betul. Bang Dipo juga sempat kalau ikut tes COVID-19 atau rapid test, pas di depan dari hemodialisa. Laboratorium itu ruangannya. Ya, siap. Dokter Siti Anisa, terima kasih sudah bergabung hari ini. Kita akan membahas mengenai hidup nyaman dengan diabetes mellitus. Nah, apalagi di tengah-tengah COVID-19, nanti akan ada penjelasan bagaimana mengenai pencegahannya, kemudian juga apa terapi-terapi yang bisa diberikan, yang dilakukan oleh penderita diabetes. Kami persilakan Dokter Siti Anisa untuk menyapa Mitra JC, kemudian memberikan pendahuluan di tema kita hari ini. Ya, baik. Makasih, Mas Diko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mitra JIC. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dr. Siti Anisa, yang biasa dikenal dengan Dr. Nisa. Saya sudah bergabung di Rumah Sakit Islam sudah lama, dan setiap hari saya berdinas di ruang hemodialisa. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bincang-bincang sehat mengenai hidup nyaman dengan diabetes mellitus. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu atau kita kenal dengan itu ya, Bang Dipo, kencing manis. Kadang kalau kita tanya ke pasien, ibu punya diabetes mellitus, kadang nggak ngerti. Banyak orang jadinya kita tanyakan istilah awamnya yaitu kencing manis ya. Diabetes mellitus atau kencing manis itu adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh ya, Bang Dipo. Kenapa kok terjadi peningkatan kadar gula darah? Itu biasanya karena ada gangguan dari sekresi insulin. Sekresi insulin atau kerja dari insulinnya terganggu atau bisa kedua-duanya. Nah, nanti ada yang bertanya, insulin itu apa, dokter? Insulin itu adalah hormon yang dibentuk di dalam kelenjar pankreas yang kalau rusak itu pankreas, maka akan terjadi gangguan metabolisme dari si gula tersebut. Ya, Bang Dipo ya. Oke. Kemudian itu sudah dari itu ya definisi dari diabetes mellitus sendiri. Nah, nanti pasti akan bertanya faktor risikonya apa aja, dokter, supaya kita tahu nih
mencegah lah ya diabetes mellitus itu gimana. Biasanya faktor resikonya itu pertama bisa karena kegemukan. Bang Dipo, hati-hati nih, Bang Dipo termasuk orang yang kegemukan juga ya. Ya, kegemukan. Kemudian usia juga lebih dari 40 tahun juga mesti hati-hati karena ya banyaklah faktor resiko yang mulai banyak penyakit datang kalau udah usia lebih dari 40 tahun itu. Kemudian apalagi faktor keturunan. Ya, faktor keturunan. Jadi kalau emang kita punya keluarga dari ibu, bapak, atau kakek nenek punya riwayat diabetes mellitus, maka anak cucunya wajib hati-hati. Karena apa? Ya karena gampang terkenanya, karena kita sudah punya faktor resiko. Ya. Kemudian apalagi? Dislipidemia itu apa? Kolesterol yang tinggi. Kolesterol, makanya kalau orang-orang yang gemuk itu biasanya kolesterolnya suka ikutan tinggi. Jadi mempengaruhi juga ya Bang Dipo ya. Karena apa? Karena kita dari pola makannya jadi nggak teratur. Jadi numpuklah itu sih gula-gula di dalam tubuh. Kemudian kita bahas lagi itu faktor resiko. Gejala-gejalanya, gejala-gejala untuk orang diabetes mellitus itu apa dokter? Nah, salah satu kita banyak ya sebetulnya gejalanya itu bisa rasa haus yang berlebihan kalau kita kenal dengan polidipsi ya, polidipsi, poliuri, polifagi itu apa? Banyak makan, banyak minum, banyak kencing, kemudian berat badannya turun. Itu biasanya berat badan turun tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Nah, itu mesti kita tanyakan kalau misalnya ada pasien, kok berat badan ibu berapa sebelumnya? Nggak tahu dalam waktu 1 bulan ini saya langsung turun drastis dok. Nah, itu kita harus curiga. Ibu ada faktor keturunan gula nggak? Kita tanyakan Bang Dipo. Kalau misalkan dia bilang ada, nah kita wajib periksakan gula pasien tersebut. Karena takutnya udah ada gejala ke arah diabetes mellitus. Kemudian ada lagi gejala-gejala yang lain. Contohnya apa? Itu mudah lelah, terus pandangan kabur, kemudian apalagi ya lukanya lama sembuh. Kalau kita punya luka, itu kok nggak sembuh-sembuh, lukanya benyek aja, itu kita wajib curiga. Takutnya gula di dalam tubuh kita itu tinggi, karena kalau gula tinggi otomatis sembuhnya lama lukanya tersebut Bang Dipo. Ya, itu dari gejala-gejalanya. Kemudian bagaimana dengan komplikasinya? Nah, ini komplikasi dari diabetes mellitus itu banyak ya Bang Dipo. Karena apa? Kalau kita sebut yang namanya diabetes mellitus itu, kalau saya sebutnya silent killer. Karena apa? Ya termasuk jahat dia itu, Bang Dipo. Artinya bisa, komplikasinya itu bisa kemana-mana. Bisa ke seluruh organ tubuh. Bisa pertama, bisa ke mata. Ke mata itu tuh bisa menyebabkan retinopati. Lama-lama apa? Bisa menjadi kebutaan. Kemudian bisa ke jantung. Bisa punya sakit jantung. Kemudian ke ginjal. Ginjal lama-lama bisa jadi apa? Cuci darah. Nah, beneran saya diamnya di ruangan cuci darah, hampir rata-rata pasien saya awalnya kena diabetes mellitus. Ya, jadi komplikasi paling jahat itu kena ke gagal ginjal. Kalau udah gagal ginjal, udah sifatnya udah bukan akut tapi kronik, ya mau nggak mau Bang Dipo harus cuci darah. Nah, tuh kita takut ya. Kemudian selain itu kena kemana lagi? Bisa kena ke saraf-saraf. Makanya kalau orang-orang yang kena kencing manis itu suka rasa kebas-kebas, kesemutan, ya itu salah satu komplikasi dari diabetes. Karena apa? Ya karena dia menyerang saraf-saraf dalam tubuh kita, ya. Kemudian apalagi? Banyak, bisa juga merusak jaringan tubuh. Seperti apa? Yang tadi, luka nggak sembuh-sembuh. Jaringan tubuh lama-lama menggerogoti otot-otot kita, jadinya rusak. Bahkan lama-lama bisa jadi apa? Bisa diamputasi Bang Dipo. Nah itu, makanya banyak sih orang-orang yang DM kalau misalkan gulanya tinggi, luka nggak sembuh-sembuh, itu kita lihat, ini pembuluh darahnya masih berfungsi bagus nggak ya? Jaringannya masih bagus apa enggak ya? Nah, dia di dokter nanti memutuskan, ini bagaimana nih? Kita konsultasikan ke dokter bedah. Dari dokter bedah dilihat, wah ini sepertinya sudah tidak bagus. Bahkan bisa terjadi ya diamputasi. Karena apa? Nggak mungkin dong kita menyimpan barang-barang yang udah rusak. Karena takutnya menyebar naik ke atas. Seperti itu ya Bang Dipo. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah terkena nih dokter? Itu kan tadi faktor pencegahan orang-orang yang belum terkena. Nah, kalau yang sudah terkena, ya, apalagi di era pandemi COVID-19 ini,
Ya, pertama harus apa itu kadar gula darahnya harus diperiksa secara teratur. Ya, nanti kalau ada yang nanya, dok, takut saya mau ke rumah sakit atau saya takut ke puskesmas. Nah, sekarang kan ada yang namanya cek gula darah itu beli ya, beli sendiri, asal bisa makainya benar. Kadar gula darah harus selalu diperiksa. Karena buat ngetes, karena yang namanya orang diabetes mellitus itu bisa terjadi dua, hipoglikemi atau hiperglikemi. Kalau hipoglikemi itu kadar gula darahnya terlalu rendah, dan hiperglikemi itu kadar gula darah yang terlalu tinggi. Dua-duanya bahaya karena apa? Bisa orangnya kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa pingsan, bahkan bisa tidak sadar. Ya, hati-hati. Kemudian selain mengecek kadar gula darah yang tinggi, apalagi menjaga pola makan teratur, Bang Dipo. Ya, seperti apa? Ya, seperti jangan terlalu banyak makan karbohidrat. Karena apa? Karbohidrat kalau dipecah lama-lama jadi gula. Makanya saran kita kalau misalnya ada orang yang berobat dengan gula yang terlalu tinggi, yang orang-orang punya kencing manis yang udah kronis, itu kita sarankan untuk konsultasi ke ahli gizi. Jadi makanannya itu ada porsinya, diukur sebatas berapa dia makan agar tidak menimbulkan gula darah yang terlalu tinggi. Ya, kemudian apalagi kita pertahankan berat badan kita supaya jadi ideal. Ya, gimana caranya dok? Berat badan ideal? Ya ada caranya dengan menghitung IMT, indeks massa tubuh. Ya. Indeks massa tubuh. Gimana caranya? Ya dari berat badannya pasien dalam bentuk kilogram itu nanti dibagi dengan tinggi badan pasien. Tapi harus dalam bentuk meter, kemudian dikuadratkan. Nanti akan kelihatan dari IMT tersebut kita sudah ideal atau belum. Ya. Karena banyak sih orang-orang yang tidak bisa mempertahankan berat badannya, ya lama-lama ya bisa berat badan yang berlebih atau berat badannya kurang. Kemudian selain itu apalagi? Kita rajin berolahraga Bang Dipo. Ya, minimal seminggu 3-4 kali lah supaya kita ada gerak otot-otot kita. Seperti itu ya Bang Dipo. Oke. Baik, terima kasih Dokter Siti Anissa. Ya. Tadi sudah dijelaskan berbagai macam masalah-masalah yang terjadi yang biasanya ini dirasakan oleh penderita diabetes mellitus, mulai dari sering merasa haus ataupun lapar, sering buang air kecil, kemudian juga turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, berkurangnya massa otot, serta banyak ya pandangan kabur, luka yang sulit sembuh. Yang tadi Bang Dipo catat adalah sering mengalami ada beberapa infeksi di dalam tubuhnya. Baik, ini jadi memang kalau bicara tentang diabetes, itu betul-betul kalau tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Siti Anissa, itu termasuk ciri-cirinya ya dok ya? Ya, itu sebetulnya gejala ya Bang Dipo, gejala-gejala. Sebetulnya, jadi gini Bang Dipo, kita menentukan pasien diabetes mellitus itu bukan hanya dari gejala aja ya Bang Dipo, tapi harus disertai dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa? Ya mengukur kadar gula darahnya. Ya. Itu bisa kadar gula darah sewaktu atau kadar gula darah puasa. Oke. Nah, dari situ nanti baru ditambah dengan gejala-gejala dari pasien tersebut. Ya salah satunya banyak makan, banyak minum, banyak buang air kecil, atau pandangan kabur, berat badan yang turun. Nah, nanti kita lihat dari kadar gula darahnya ini ke arah sana atau tidak. Ya, jadi pasien nanti kita anjurkan selain misal dia ngeluh, dok, kenapa ya saya kok bawaannya mau makan terus banyak kencing, banyak minum. Nah, kita wajib curiga. Ya kita sarankan coba Pak dicek dulu kadar gula darah Pak, takutnya tinggi. Nah, nanti dari situ kita akan tahu oh ini benar nih mau ke arah diabetes atau tidak. Baik, jadi selain tadi gejala-gejala yang disebutkan oleh Dr. Siti Anissa, ini juga harus disertai dengan pengecekan berkala, kemudian pemeriksaan minimal dengan alat tes gula tersebut. Kalau memang itu sudah dikatakan normal ataupun dikatakan tinggi, berarti akan mendapatkan keputusan kalau dia itu terkena atau tidaknya. Nah, kalau bicara mengenai jenis-jenis itu sendiri, Dokter Siti Anissa, ada nggak jenis-jenis diabetes itu sendiri? Ada, Bang Dipo. Ya. Diabetes mellitus itu sebenarnya dibagi menjadi ada 4 ya, Bang Dipo ya. Ada diabetes tipe 1,
Iya. diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe lain, diabetes mellitus gestasional. Gestasional itu biasanya diabetes mellitus yang terjadi pada orang kehamilan, pada ibu hamil. Ya, tapi kebanyakan orang-orang itu menderitanya diabetes mellitus yang tipe 2. Tipe 2. Yang dimaksud itu apa, Dok? Tipe 2. Diabetes tipe mellitus itu diabetes yang sifatnya itu dia masih relatif, ya didapat ya biasanya. Didapat, tidak yang seperti diabetes tipe 1. Kalau tipe 1 itu sifatnya absolut, dia itu bisa pengaruh karena imun atau idiopatik yang tidak diketahui. Banyak sih kalau anak-anak yang kan kita nggak pasti punya pikiran gini, masa sih anak-anak DM gitu ya. Ada anak-anak yang DM karena saya pernah dapat pasien kasus itu anak-anaknya umur 5 tahun atau 6 tahun gulanya itu sampai 500. Ya, jadi kan kita udah berpikir, oh ini berarti DM yang tipe 1. Karena apa? Jadi yang saya bilang, sifatnya absolut, dia idiopatik, atau sifatnya karena imunnya dia sendiri. Jadi tidak bisa si insulinnya itu menangkap itunya, si gulanya di dalam tubuh. Oke. Itu, baik. Iya, jadi kalau tipe 1 dan tipe 2 itu memang lagi-lagi itu harus diperiksakan ya, Dok ya. Kalau tipe 1 itu memang lebih kepada anak-anak kali ya, Dok ya. Ya, sebagian besar sih anak-anak biasa terjadi. Iya. Dok, kalau bicara mengenai faktor resiko dari diabetes itu sendiri, Bang Dipo pernah mendengar bahwa orang yang berkulit putih itu diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan dengan ras lain. Nah, ini benar atau enggak sih, Dok? Dan ya, kemudian faktor resiko itu, ras mempengaruhi. Benar, ras itu mempengaruhi. Jadi orang-orang yang ya kalau kita kan bangsanya rasnya jarang yang bukan jarang ya, maksudnya kita berwarna ya kulitnya. Itu biasanya orang-orangnya lebih kebal sih Bang Dipo dibandingkan orang-orang yang berkulit putih. Karena apa? Pigmentasinya lebih banyak. Kalau kita ya kayak orang pigmentasinya ya mungkin karena kita hidupnya kan daerah tropis ya Bang Dipo ya, dibandingkan orang-orang yang itu yang putih lebih kebal sih biasanya kalau orang-orang yang berkulitnya yang berwarna. Oke. Iya. Oh, jadi itu benar ya, Dok ya? Ras itu mempengaruhi ya, Dok ya? Ras, etnik mempengaruhi Bang Dipo. Oke, baik. Nah, sedangkan kalau tipe 2 itu sendiri, Dok, biasanya apa tuh yang faktor-faktor resikonya, Dok? Jadi kalau diabetes ya, kalau yang diabetes tipe 2 ya, tadi kan sifatnya relatif ya Bang Dipo. Itu sebetulnya bisa ada faktor yang bisa dikendalikan dan tidak dikendalikan. Kalau yang bisa dikendalikan itu seperti tadi faktor kegemukan. Ya, atau faktor dari stres. Bisa. Atau faktor dari minum alkohol. Nah, itu. Kalau yang bisa dikendalikan ya Bang Dipo. Tapi kalau yang tidak bisa dikendalikan itu seperti umur yang tadi saya bilang. Umur lebih dari 40 tahun hati-hati. Kemudian faktor keturunan. Faktor keturunan itu yang tidak bisa dikendalikan. Jadi makanya dibilang diabetes itu suatu penyakit keturunan. Seperti itu Bang Dipo. Ya, itu faktor-faktor resikonya. Jadi ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Kalau yang bisa dikendalikan ya tadi, kalau misalnya kegemukan, bagaimana caranya kita supaya berat badan kita kembali menjadi ideal. Kemudian kalau yang alkohol, ya sebaiknya jangan minum minuman alkohol karena alkohol juga nanti kan lama-lama dipecah di dalam liver kita. Jadi ya mempengaruhi kerja dari insulin juga, Bang Dipo. Kemudian apalagi yang tadi faktor stres. Nah, kalau kita stres, otomatis kadang kita suka banyak makan ya Bang Dipo. Apa aja dimakan. Jadi bawaannya mau makan terus. Nah, otomatis apa? Makanan akan ditumpuk di badan Bang Dipo. Nah, karbohidrat numpuk. Ya, salah satunya nanti jadinya kegemukan. Ngaruh juga. Iya, jadi kalau sudah, nah ini faktor-faktor resiko ya, yang memang tadi sudah dijelaskan oleh dokter, termasuk juga keturunan yang memang tidak bisa kita hindari begitu ya, karena memang ya lagi-lagi ini adalah keturunan. Nah,
kalau keturunan itu kan biasanya begitu dok, keturunannya silang gitu. Diabetes itu dikenal. Misalnya bapak cenderung kepada anak yang perempuan atau sebaliknya ibu cenderung terhadap anak laki-laki. Memungkinkan nggak dok? Ini juga keturunan tuh betul-betul ibu ke anak perempuan gitu. Bisa aja sih Bang Dipo, ya. Jadi yang namanya kalau kita udah punya riwayat keturunan kita diabetes mellitus, Ya. nggak bisa dipungkiri lah, pungkiran mau itu anaknya perempuan, mau itu anaknya Oh, laki-laki oke. bisa terkena. Tapi emang ada dibilang sih secara garis besar kalau misalnya bapak yang terkena, anak perempuan wajib hati-hati karena apa? Lebih besar resikonya pada anak perempuan Perempuan. dibandingkan anak laki-laki. Tapi ya Oke. tidak bisa dipungkiri juga anak laki-laki pun bisa kena kalau emang dia makannya tidak bisa diatur, Oke. segala macam yang tadi saya sebutkan Bang Ipo. Iya, pastinya kembali kepada si pasien tersebut ya, atau keluarga Benar. tersebut kalau memang misalnya pengen diperbaiki, ya alangkah baiknya dari awal memang sudah betul-betul diperbaiki untuk Iya, pola benar, makan benar yang baik sekali. dan benar. Nah dok, Iya, bicara mengenai tes gula darah, tadi dokter sudah sampaikan iya. mengenai tes gula darah. Uh, Mm-mm. itu kan kita nggak bisa patok sekali tes kemudian kita langsung dinyatakan apa ya positif terkena diabetes gitu. Nah, Ya, jenis memang benar sih Bang. gula darah itu seperti apa sih dok yang benar? Jadi kriterianya begini Bang Dipo, kalau Ya. emang kita, gini kan jadi ada gula darah sewaktu dan gula Mhm. darah puasa ya. Ya. Gula darah sewaktu itu ya, kita tanpa puasa Bang Dipo. Mhm. Jadi meskipun kita habis makan atau apa, saya nggak puasa dokter. Oh Mhm. silakan, berarti kita tesnya namanya gula darah sewaktu. Itu ada nilainya Bang Dipo. Mhm. Nilainya lebih dari 200, ya kita berarti kita sebut hiperglikemi, yaitu berarti kelebihan dari kadar gula darah dalam tubuh. Ya. Normalnya kurang dari 200 kalau gula Mhm. darah sewaktu. Ya, kalau kita puasa itu normalnya kurang dari 126. Tapi kalau Ya. misalkan lebih dari 126 itu sudah warning, ya, warning. Tapi bukan berarti kita langsung menentukan, oh, ibu kena diabetes nih. Tidak. Ada pemeriksaannya lagi, Bang Dipo. Ya. Namanya itu kalau kita periksa HbA1c. Ya, HbA1c itu ya emang sedikit mahal harganya. Itu biasanya kita periksa untuk menentukan kadar gula darah 3 bulan terakhir. Itu Ya. ketahuan apakah tetap tinggi, apakah tinggi atau tidak Bang Dipo. Jadi kalau misalkan kita cek nih gula darah sewaktunya, waduh lebih dari 200 misalnya, Mhm. 205, 210. Nah, biasanya dokter akan minta coba deh gula darah puasanya dulu berapa gitu. Nanti setelah gula darah puasa diperiksa, dokter juga akan minta lagi gula darah setelah puasa 2 jam postprandial. Jadi setelah dia kan puasa nih Bang Dipo, diambil Ya. darah, Heeh. setelah dia diambil darah dia boleh makan, boleh minum. 2 jam kemudian diperiksa lagi. Nanti setelah diperiksa akan ketahuan nih gula darahnya tinggi apa enggak. Nah, kalau emang masih tetap tinggi, biasanya seperti itu. Itu untuk mengganti dari HbA1c. Tapi kalau misalkan emang dokternya minta HbA1c lebih baik. Seperti Ya. itu. Jenis pemeriksaannya ya Bang itu ya. Oke, oke. Nah, jadi nggak bisa sekali kita periksa gula darah sewaktu langsung kita tentukan, oh ibu ini langsung diabetes mellitus. Nggak gitu juga Bang Dipo. Ya, Nanti ya. pasiennya pada stres semuanya. Jadi harus Kayak gitu. ada tahapan-tahapannya ya Ada dok ya. tahapannya Jadi juga. Jadi nggak langsung kita, wah ibu saya diagnosis dia enggak gitu Bang Iko. Jadi kita lihat gula darah puasanya, gula darah 2 jam postprandial, atau lebih meyakinkan lagi ya kita HbA1c-nya yang tadi. oke, baik ya. Jadi nggak usah khawatir kalau memang misalnya baru tes waktu, coba dites lagi pada saat gula darah puasa juga. Apa nanti ini juga akan bisa berpengaruh ya, dokter? Ya, berpengaruh Bang Dipo, karena kalau misalkan kita cuma hanya tes gula darah sewaktu, kita habis makan banyak, otomatis itu mempengaruhi nilainya loh Bang Dipo. Oh, oke. Bisa kita habis makan, kita tanya nih, biasa saya suka nanya, dia periksa gula darah sewaktu. Itu juga kita, oh tinggi banget, bapak habis makan. Saya langsung nanya, iya dok, saya barusan habis makan. Kadang kita pikir, ya wajar, dia habis makan, pasti akan tinggi. Oh, Makanya oke. buat membuktikan lebih tepatnya sih,
kadang kita periksanya gula darah puasa. Setelah puasa, nanti kita periksa lagi 2 jam postprandialnya setelah makan. Nah, itu sih lebih akurat dibandingkan gula darah sewaktu. Kalau saya lebih senang begitu, Bang Ipo. Jadi, nggak semua pasien langsung kita ketok palu, oh ibu diabetes mellitus. Nggak seperti itu, Bang Ipo. Iya. Baik, nah kita akan menyapa, ada beberapa mitra JC juga yang bergabung hari ini. Ini dari Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi dokter. Umur saya 54 tahun. Saya mau bertanya mengenai konsumsi beras merah pada pengidap diabetes mellitus. Sebelumnya gula darah saya 600-an dan baru pulang dari rumah sakit dengan gula darah 180 sekarang. Juga setelah dan sesudah makan saya suntik insulin. Terima kasih. Oh, mengenai beras merah. Ya. Apakah ini bagus, Dok? Ya, kalau dari ahli gizi ya, yang saya tahu emang untuk orang-orang penderita diabetes mellitus dianjurkan makan beras merah karena kandungan dari glukosanya beras merah itu lebih sedikit dibandingkan beras putih, Bang Ipo. Jadi emang sebaiknya para penderita diabetes mellitus makannya beras merah saja karena kandungan glukosanya lebih sedikit dibandingkan beras putih, Bang Ipo. Jadi sudah benar kalau emang ibu mau makan beras merah silakan, emang sudah dianjurkan. Seperti itu. Dan untuk ibu kan tadinya 600. Iya, 600 gula darahnya. 600, ya berarti 600 ibu udah rajin ini ya, udah bukan lagi pakai obat minum, pakainya insulin suntik. Ya. Kalau yang namanya insulin itu saran saya sebaiknya ibu memiliki alat gula darah sendiri karena yang namanya insulin itu cepat sekali kerjanya, Bang Dipo. Kalau takutnya kalau kita dalam keadaan nggak mau makan, tetapi si pasiennya tetap nyuntikin insulin nih, karena dia udah dikasih tahu dokternya, setiap hari ibu suntik 3 kali ya, suntik obat ini. Nah, tapi si pasien ini dalam keadaan tidak mau makan, misalnya nggak mau makan sama sekali. Saran saya sebelum menyuntikkan obat tersebut, alangkah baiknya dicek dulu gulanya, Bang Diko. Takutnya gulanya lagi rendah, dikasih suntik insulin, malah nanti yang ada ibunya keringat dingin, bahkan tidak sadar sampai pingsan nggak sadar jadinya, Bang Diko. Gara-gara gula yang terlalu rendah. Seperti itu, Bang Diko. Oke. Ya, jadi kalau yang emang pasien-pasien yang punya sakit gula yang udah lama ya, yang udah kronis dan gulanya selalu tinggi, alangkah baiknya punya alat gula darah sendiri, atau kalau emang tidak punya, ya rajin kontrol ke puskesmas atau klinik terdekat untuk kadar gula darahnya supaya terkontrol. Begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Siti yang sudah bergabung hari ini. Nampaknya pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Dokter Siti Anissa. Baik, ini ada pertanyaan kedua, tapi di luar tema, nggak apa-apa Dok, kita bacakan ya Dok ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Iya. Mohon maaf nih Dok, saya mau bertanya di luar tema. Kenapa ya Dok, setiap malam kalau mau tidur selalu susah? Setiap mau tidur, pernapasan terhenti atau kayak napas berhenti, tapi sebentar aja. Setiap mau tidur pasti gitu, setiap mau tidur pasti gitu. Sudah 3 hari ini saya susah tidur. Apa gara-gara penyakit GERD saya ini, Dok? Dan juga bagaimana cara mengatasinya? Oh, jadi dia tidak bisa tidur, Dok, seperti pernafasan terhenti atau seperti napas berhenti gitu. Tapi sebentar. Sebentar aja. Dia firasat memiliki penyakit GERD gitu, Dok. Dia memiliki GERD itu kan sama aja sakit lambung ya. Sakit lambung, esophageal reflux distruk, dia balik lagi jadi asam lambungnya. Jadi kalau misalkan emang dia sulit tidur kalau malam, kita tanya lagi, kita balikan lagi, saya suka balik tanya ke pasien. Kalau dia malam sulit tidur, saya tanya, pola tidurnya bagaimana dalam setiap hari? Apakah siang terlalu tidurnya lama, sehingga malam tidak bisa tidur? Itu yang pertama, saya tanya pola tidurnya dulu, Bang Dipo. Kalau dia bilang pola tidurnya saya sudah teratur dokter, sudah benar. Saya setiap misalnya siang misalnya nggak pernah bisa tidur, jadi malamnya harusnya ngantuk kan ya. Tapi kalau misalnya siang dia tidur cuma sejam 2 jam, tapi kenapa kalau malam saya sulit tidur? Nah, itu tanya lagi, mungkin pola tidurnya yang nggak benar, atau yang kedua ada nggak stres yang mempengaruhi, Bang Dipo? Karena kalau kita stres, otomatis akan kebawa kepikiran. Ya, stres itu
stres karena pikiran atau stres yang karena ada rasa takut yang sebetulnya nggak ada, psikis, ya itu hati-hati. Kalau yang lebih ke psikis itu yang ya sebetulnya wajib diobatin ya Bang Dipo, karena GERD itu atau dispepsia itu dipengaruhi oleh faktor stres juga Bang Dipo, sehingga asam lambung juga makin meningkat kalau kita stres. Ya, kalau dia bilang kalau malam sulit tidur ya tadi ya, sulit tidur, terus kok kayak tiba-tiba terhenti napasnya ini dalam arti bagaimana? Nggak napas sama sekali, atau seperti napasnya tertekan, atau rasa sesak. Nah ini wajib ditanyakan nih, bagaimana benar-benar berhenti napasnya berapa lama? Ya, karena kan kalau kita nggak napas dalam 1 menit aja, otomatis oksigen yang mengalir ke dalam tubuh, terutama ke otak juga nggak bagus, pasti akan mengalami penurunan semuanya. Nah ini dia berhenti napasnya itu berhenti napas seperti apa? Apa ngerasa sesek, atau sulit bernapas, atau bagaimana nih Bang Dipo? Makanya ini harus dikaji lagi. Kalau misalnya dia bilang nggak bisa tidur, terus tiba-tiba susah napas, atau tadi napas berhenti Bang Dipo? Nafas berhenti, seperti nafas berhenti gitu. Seperti napas berhenti itu benar-benar gak bernapas atau napasnya terasa berat, karena beda ya Bang Diko ya. Langsung ngerasain gitu. Pertanyaannya saya juga mesti mungkin detail, enak kalau itu mesti yang lebih jelas lagi. Kalau misalnya berhentinya berapa lama gitu, yang berhenti kayak seperti orang pingsan atau orang nggak sadar atau bagaimana, atau napasnya seperti tertekan Dok, atau sesak napas. Karena kalau misalnya dia seperti tertekan atau sesak napas, ditakutkan asam lambungnya lagi meningkat Bang Dipo. Jadi mempengaruhi dari napasnya si pasien tersebut. Itu. Ya. Jadi harus ditanya dulu nih, berhenti napasnya seperti apa. Iya. Bang Dipo ya. Iya. Baik, mungkin terakhir dokter, ini dari Mita dari Koja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita dari Koja. Saya mau bertanya Dok, pada hari Jumat yang lalu ibu saya menjalani operasi abses pada dinding perut. Ibu saya memiliki riwayat gula, dan ketika akan pertama masuk rumah sakit, gula dinyatakan 300. Kemudian mendapatkan insulin dan turun pada 190. Setelah dilakukan operasi, gulanya naik kembali di kisaran 278. Ketika pulang, ibu saya mendapat insulin namun menolak memakai dan hanya berkenan menggunakan obat oral saja. 2 hari setelah operasi gula, mengalami penurunan dengan obat oral rutin dan luka operasi mulai membaik. Hanya saja menjelang hari keempat ibu saya mengalami demam dan ketika dicek gula menjadi 80. Apakah ini berpengaruh ya Dok? Apakah ini saling berpengaruh? Jadi gulanya naik turun gitu Dok ya? Yang menurut Bang Dipo dapatkan informasi ini. Ya, berpengaruh pasti ya Bang Dipo. Karena yang namanya kalau kita mau operasi pasien dengan dia punya riwayat gula yang tinggi, kita harus stabilkan dulu gulanya Bang Dipo. Karena apa? Kalau misalnya gulanya tinggi, nah kita tetap lakukan operasi, ditakutkan proses penyembuhannya lama. Yang tadi saya bilang, karena akan mempengaruhi proses penyembuhan dari si operasi yang tadi, si ibu yang tadi ya. Jadi makanya dokter juga ngasih insulin, karena kan kita tindakan harus cepat. Namanya operasi kan harus cepat juga ya Bang Dipo. Kalau minum obat, itu kan membutuhkan waktu ya Bang Dipo. Kalau yang namanya suntik, itu biasanya kerja cepat Bang Dipo. Jadi langsung ke targetnya. Langsung ke target, kalau emang stabil, bisa langsung dilakukan operasi. Nah, setelah operasi, pasien menolak untuk disuntik. Nah, menolak disuntiknya kenapa? Kalau emang dokter sudah menganjurkan, alangkah baiknya dipakai. Tapi ternyata dia memilih menggunakan yang obat-obatan oral ya. Obat oral. Obat-obatan oral aja dia bisa terkendali. Ya kalau emang bisa terkendali ya nggak apa-apa, dilanjutkan saja dengan obat-obatan oral kalau emang gula darahnya terkontrol Bang Dipo. Kalau misalkan dia periksa, tadi dulu pertanyaan saya, kok dia bisa tahu gula darahnya 80. Berarti dia punya periksa gula darah sendiri ya di rumah. Kalau emang punya gula darah sendiri 80 dan dirasakan ibunya lemas, sebaiknya langsung makan atau bisa bikin cairan gula supaya si ibunya tidak lemas. Ya. Sebetulnya sih 80 kalau emang biasa tinggi dia akan merasa lemas sekali itu Bang Dipo. Bahkan kalau emang biasa tinggi sekali di atas 500 itu bisa orangnya bisa pingsan
bisa keringat dingin seperti itu. Jadi kalau emang punya 80 emang di bawah 100 itu saya bilang sih rendah ya Bang Diko ya. Jadi langsung aja kalau emang sekiranya ibu untuk pertolongan pertama ya, ini untuk pertolongan pertama, coba deh dibikinkan air gula Bang Diko. Air gula. Kalau emang di rumah. Air gula. Jadi gulanya ya 1 atau 2 sendok, ya pakai air hangat kuku ya, diminumkan ke ibunya, insya Allah gulanya jadi naik. Tapi jangan terlalu banyak. Karena apa? Takutnya gulanya langsung menjulang jadi tinggi, karena kan ibu lagi proses penyembuhan luka operasi. Kalau gulanya jadi terlalu tinggi, takutnya menghambat proses penyembuhan. Jadi itu wajarnya saja. Atau kalau emang ibunya dalam keadaan sadar fit, langsung makan aja. Makan nasi atau makan roti, itu gula langsung naik sih Bang Diko. Iya. Dia sih merasakan seperti demam dok, ketika dia gulanya 80 gitu. Nah, kalau dia merasa seperti demam, ya, sudah kontrol belum ke dokter yang operasi? Karena apa? Yang namanya luka operasi, kita nggak tahu ya perawatannya di rumah. Takutnya ada infeksi di bekas operasi tersebut. Kita lihat lukanya penyembuhannya bagus atau tidak. Takutnya luka operasinya ada nanahnya atau kotor, karena itu juga mempengaruhi Bang Dipo. Takutnya jadi infeksi. Nah, tanda-tanda infeksi timbul demam. Jadi kalau gula darahnya itu jadi terlalu rendah atau terlalu tinggi, kita wajib curiga Bang Dipo. Takutnya menunjukkan ke arah terjadi infeksi. Saran saya kontrol ke dokter yang operasi atau kontrol ke dokter penyakit dalam. Kenapa saya jadi demam? Takutnya sih ya itu yang tadi saya bilang. Takut terjadi infeksi di lukanya tersebut. Kita kan nggak tahu ya Bang Dipo ya, genetikanya gimana. Kalau didiemin, kasihan juga si ibunya kalau sampai demamnya menggigil. Ya, kita lihat luka operasinya bagus atau tidak. Kalau misalnya luka operasinya bagus, ya berarti ada faktor lain yang mempengaruhi demamnya si ibu. Itu ya Bang Dipo ya. Baik ya, artinya sekali lagi bahwa memang anjuran dari dokter khususnya penyakit dalam ya dok ya, karena kan ini kalau bicara mengenai diabetes kan memang minimal dia harus selalu cek dan kontrol ya di dokter spesialis penyakit dalam ataupun dokter umum di sekitar kalau memang tidak ada di penyakit dalam, agar lebih terkontrol semuanya ya dok ya, karena sebenarnya obat gula ini bagaimana kita bisa mengontrol makanan ya dok ya. Makanan, kemudian kesehatan kita itu sendiri. Baik Dokter Siti Anissa, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Kita sudah hampir 1 jam menemani Ruang Dengar Mitra JC. Kesimpulan dokter boleh disampaikan untuk Mitra JC di tema kita hari ini, hidup nyaman dengan diabetes mellitus. Ya, pemirsa JIC yang saya cintai semuanya, ya kita tidak usah takut lah dengan sebetulnya dengan penyakit diabetes mellitus itu sendiri ya Bang Dipo ya. Bagi penderita yang sudah menderita diabetes mellitus, ya yang tadi saya bilang hidup nyaman dengan diabetes mellitus. Jadi jangan ada rasa takut dengan diabetes mellitus. Bagi yang belum kena, ya kita jaga yang tadi saya bilang, ya bagaimana pencegahannya. Kalau emang sudah terkena, ya sudah mau dibilang apa lagi, karena yang namanya penyakit diabetes mellitus itu pertama perlu diingat tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Ya, yang dikendalikan dengan apa? Mengontrol kadar gula darah secara teratur, menjaga pola makan yang baik, olahraga secara teratur, dan menjaga berat badan secara ideal. Berat badan ideal, insya Allah, baik yang belum terkena diabetes mellitus ataupun yang sudah terkena diabetes mellitus, insya Allah akan terkontrol menjadi sehat walafiat. Seperti itu, Bang Dipo. Baik, terima kasih Dokter Siti Anissa sudah banyak memberikan tips dan trik, kemudian juga informasi kesehatan mengenai hidup nyaman dengan diabetes mellitus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terkhusus buat mereka yang saat ini sedang terkena diabetes ataupun yang belum. Ya ini tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Siti Anissa, mudah-mudahan kita bisa mencegahnya dan kita bisa memperbaikinya gitu ya dalam hidup. Makanya bagi yang sudah menderita, jangan sampai menjadi lebih berat sampai terjadi komplikasi. Oke. Artinya harus rileks dan santai aja dok ya. Jangan stres, karena stres mempengaruhi kadar gula darah di dalam tubuh.
Iya, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini ya. Jadi harus betul-betul kita menjaga kesehatan baik-baik ya. Iya, Eh, Bang. Bang Dipo juga ingin sampaikan bahwa Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura memiliki layanan klinik prima. Jadi buat mitra JC yang ingin cek kesehatan dengan mudah dan ramah dan cepat pastinya, silakan datang aja ke klinik prima. Klinik prima ini non BPJS. Adapun untuk yang memakai BPJS ataupun umum, kami persilakan juga mitra JC langsung ke lobi utama, nanti akan diarahkan ke rumah sakit, ke klinik apa yang mungkin mitra JC ingin lakukan, karena di Rumah Sakit Islam Sukapura tidak ada pencantuman nama klinik ya. Ini untuk menjaga rahasia penyakit pasien. Kalau dokter Siti Anissa kan memang fokusnya di sana ya dok ya. Ya, di ruang cuci darah. Makanya saya itu yang Iya, tadi saya bilang, iya, hampir seluruh pasien itu ya dari diabetes mellitus ataupun iya. hipertensi. Iya. Makanya Tapi dokter ada jadwal ini nggak sih dok? Misalnya kayak ada di klinik umum gitu. ada Bang Dipo. Kita semua dokter umum di Rumah Sakit Islam Sukapura memiliki jadwal Bang Dipo. Ada di Oh, klinik oke. prima ataupun klinik biasa. Kalau Nah, emang kebenaran pas saya jadwalnya, ya alhamdulillah saya akan ada di klinik prima ataupun iya. klinik biasa. Oke. Jadi ada jadwal Bang Dipo. Siap, Dokter Siti Ya, Anissa. Terima kasih banyak ya, Dok ya, ya, sudah berbagi hari ini. sama-sama Dan Bang Mitra Dipo. JC, kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saatnya Bang Dipo Amin. Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk follow Instagram RSIJ Sukapura, Facebooknya, dan YouTube channelnya RSIJ Sukapura. Atau informasi lebih lanjut, silakan Mitra JC datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Sekedar ingin informasi mengenai layanan-layanan yang diberikan di Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura, Jakarta Utara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.